Kita ini Bapak Ibu, istilah orang sekarang, kita ini adalah budak cinta. Kata anak sekarang bucin, bahasa gaul. Kita ini orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi jatuh cinta, tapi kita nggak pernah melihat orang yang kita cintai. Bener gak? Bapak Ibu, ada yang pernah lihat Nabi? Ada yang pernah ngimpi Nabi? Makanya saya kadang-kadang balikin lagi nih teori sekolah dasar. Di sekolah dasar kita pernah diajarkan oleh guru bahwa yang namanya cinta itu turunnya dari mata turun ke, iya tak ibu-ibu? Lamun wong picek premen. Bapak-bapak, cinta itu turunnya dari mana? Dari mata turun ke. Berarti yang punya cinta hanya orang yang bisa melihat. Lah kalau orang yang gak bisa melihat, apakah mereka tidak punya cinta? Bukti ini Pak, buktinya kenal Mang Hariri. Mang Hariri Ikoba kan? Saya zaman bujangan pernah diledekin sama Mang Hariri. Lah beliau punya anaknya banyak, punya istrinya banyak, padahal nggak ngeli. Iku sing pincak, piraku sing melek kelek. Tenang ibu-ibu, ntar jadi belain, tenang aja. Saya ulangi, kalau memang cinta itu datangnya dari mata kemudian turun ke hati, ini jelas konsep yang salah. Kenapa? Karena orang yang tidak punya penglihatan, orang yang gak bisa melihat, toh buktinya awas nih ibu-ibu nih, hati-hati. Kita ketemu Nabi enggak, berjumpa dengan Nabi tidak, ngimpi Nabi juga enggak, taunya hanya dari ulama ustaz, cerita dongeng tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kumpul maulidan dalam rangka apa? Dalam rangka senang, dalam rangka bahagia. Jadi kalau ada orang yang bertanya maulidan itu apa sih? Maulidan itu lagi bahagia. Gak ada yang bisa ngeganggu orang yang lagi bahagia, Bapak. Arab satpam lelime, Arab banser. Gak ada yang ngalangin orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya lebih setuju ke sebuah lirik lagu. Ada yang berbunyi cinta itu anugerah. Saya rada cocok nih lagu ini nih. Apa? Cinta itu anugerah. Kalau cinta itu anugerah, berarti cinta adalah fadl. Cinta adalah pemberian. Kita alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang yang diberi anugerah rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Satu beres cinta.
Yang kedua, temanya tadi kita ini harus bawa Nabi ke rumah. Bisa negawan nih Pak. Pak, ibu-ibu bisa. Kita ini pulang dari acara maulid harus bawa Nabi pulang ke rumah. Bisa? Bisa enggak? Ngantuk tewake utang tewake tagihan. Bapak-bapak, tadi kata penceramah kita ini pulang harus bawa emang bisa dibawa? Loh, kita ini sekarang wajib ngaji yang realistis. Kelompok sebelah itu rada kurang ngerti bab kayak begini. Sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Makanya kita perlu bahas ini. Emang bisa kita bawa Nabi ke rumah? Jawabannya dulu. Bisa nggak dibawa ke rumah? Yang dibawa apa? Lah yang paling mudah dulur-dulur kita ini pulang bawa teng-tengan. Iya kan? Loh, saya mau nanya, memang bapak-bapak, ibu-ibu hadir ke sini yang undang siapa? Kan bengong. Yang undang siapa, Pak? Kiai Izzuddin mewasilah. Kiai Haji Izzuddin mah hanya wasilah, hanya perantara, panitia perantara, banser perantara. Yang undang kita ini sebenarnya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nah ini kita ini tamu Nabi loh. Kita ini tamu baginda Nabi. Makanya nggak boleh kita ngomongi suguhan yang dihadirkan ke kita. Ini nggak boleh. Suguhan apapun yang dihadirkan panitia ke kita, pada hakikatnya ini adalah suguhan tuan rumah untuk kita semuanya. Saya ulangi, yang undang siapa? Yang undang Nabi. Yang ngasih makan siapa? Nabi hakikatnya. Haji Izzuddin perantara doa. Jadi kalau kita bawa makanannya, kita bawa makanan dari siapa? Sing gampang dulu. Wajar tamu pulang dibawain berkat mau wajar. Sing ora wajar namun nur digawakan berkat. Paham ya? Tenang ibu-ibu, pulang bawa kita pulang bawa Pak Ustadz, makanan kok disama-samain sama Nabi? Lawang Nabi yang ngomong kok. Kata Nabi, Bapak Ibu, la takul illa ta'amat taqi. Janganlah kalian makan kecuali makanan orang-orang yang bertakwa. Makanan yang bertakwa itu siapa? Dari mana? Lah ya model kayak begini nih. Ini makanan antivirus, anti penyakit, obat, segala macam obat. Udah percaya bapak-bapak? Nah, bukan orang ngandel doang. Bapak-bapak percaya? Makanan yang kita makan sekarang ini adalah makanan orang-orang yang bertakwa. Pak Ustadz dari mana tahunya? Lah kan dari tadi kita ya baca ratib, ya baca yasin, ya baca maulid, nempel masuk kabeh, termasuk nih kopi sing disuguhi.
Iya kan? Ini semua masuk ke dalam makanan kita, lah dikonsumsi oleh kita. Makanya gak ada istilah makanan dari maulid, makanan dari ngeriung, makanan dari haul. Ini makanan mengandung penyakit, apalagi bid'ah. Ular ada juangkal kelompok model kayak begitu dulu. Sedikit-sedikit bid'ah. Lah ini kan makanan Nabi. Kalau ada orang yang protes, masa iya kalau ini makanan Nabi, kenapa kemudian ada israf, kemudian ada tabdzir, kemudian ada buang-buang sesuatu yang tidak bermanfaat, mubazir. Lah kalau mau sedekah dengan telur, bagiin aja telurnya, ngapain juga mesti dikembangin? Orang kan makan telurnya, nggak makan kembangnya. Wah, iki uang kudu diajak jalan-jalan nih orang model kayak ini ciri orang kurang piknik, orang kurang piknik. Bapak Ibu, kalau belanjanya di pasar tradisional, kita ini beli sepatu, pulang bawa sepatu, bawa kantong kresek, ya enggak? Iya tak? Bawa sepatu, bawa kantong kresek. Bapak-bapak ke pedagang ngomongnya apa? Beli kelihi oleh kantong kresek. Kenapa? Bonus. Bapak ibu-ibu ke counter beli HP, dikasih HP, dikasih kardus, dikasih goodie bagnya, dikasih nggak? Yang dibeli mahal HP, bungkusnya bukan kantong kresek, naik bungkusnya bagus, ya enggak? Ibu-ibu sosialita belanja tas harganya 400 juta. Mereknya macam-macam tuh. Pulangnya ya ada plastiknya, ada goodie bagnya, lengkap. Lamun sing tuku wong tepure, pasti model kayak begini dibuang. Tapi karena yang beli sosialita itu si kardus, si goodie bag yang ada mereknya tuh disimpan, termasuk tasnya gak disimpan, dipakai di momen-momen yang berduit. Penggunaannya beda Pak, iya kan? Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok bisa naik? Beli sepatu di emperan dapatnya plastik, beli HP dapatnya dus, kardusnya juga rada bagus. Apakah kemudian kita beli bungkus ini? Tidak. Tapi kenapa kok dibungkus? Ini bungkus menandakan isi. Bungkus itu tanda hari bungkusnya bagus Pak, jerone pasti hari bungkusnya kantong kresek, jerone galah kesrek. Jelas Bapak Ibu? Maka kata ulama di dalam kitab usul fikih, al-wasailu hukmul maqasid. Nih, ini ada keterangan nih. Al-wasailu hukmul maqasid. Yang namanya perantara hukumnya akan sama dengan yang dituju.
Wudu asal katanya tidak wajib. Wudu itu asalnya nggak wajib. Cuman karena wudu ini nempel dengan ibadah sholat, sholat ibadah yang wajib, maka wudu jadi ikutan wajib. Kita ngerti istimbat hukum. Ada semet-semet bid'ah, semet-semet bid'ah, raimu bid'ah. Jelas dulu. Nah ya kan kita ngomong realita. Kita